baik, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Ini kelas Hongyakutsuyaku 2 yang minggu kedua ya. Terima kasih. Saya langsung munculkan materinya. Ya, kelihatan nggak? Ya. Oke, terima kasih. Pertama selalu ya saya berterima kasih sekali kepada kalian ya atas kerjasamanya dalam penugasan pertama ya, tugas pertama kemarin. Semua sudah submit tepat waktu ya, terima kasih banyak. Saya harap kinerjanya untuk submission itu tidak menurun di kemudian hari ya. Terus saya juga sudah baca hasil pengamatan kalian ya, terima kasih, banyak komentar dan pertanyaan juga yang ditulis ya, senang banget ya. Terus kedua, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang diutamakan dalam mata kuliah ini adalah prosesnya ya. Jadi tidak selalu mempermasalahkan hasilnya aja. Hasilnya juga penting sih kita lihat ya, karena sebagai parameter juga, salah satu parameter ya dalam melihat kinerja kalian, tapi itu bukan semuanya ya. Coba aja kerjakan semaksimal mungkin, nanti kita review bersama ya. Jadi hari ini ada menunya, ada 3. Pertama kita diskusi ya mengenai hasil pengamatan kalian ya. Terus yang kedua saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan ya. Yang ketiga saya mau jelaskan penugasan selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Setelah melihat video saya kemarin, gimana perasaannya menurut kalian? Silakan komentarnya, kan kalian udah tulisin tuh ya, silakan bisa berkomentar berdasarkan pendapat kalian yang sudah ditulis. Go. Ya, silakan. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Kalian kan udah nulis tuh waktu itu ya, udah ngumpulin. Silakan berdasarkan itu aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Halo. Silakan. Dari siapa dulu? Silakan Arya. Kemarin saya habis nonton video yang Gakushureki ni 23 Oh iya. no hari. Iya. Ini ya. Jadi di situ ada satu kalimat yang saya kurang paham maksudnya. Watashi no tsumawa furutsu juice ni, nah bagian sininya ya sensei. Oh iya. Hamaru ya. Itu saya mau saya cari. Tapi sensei ngertiinnya itu suka. Kenapa nggak pakai sekini nata aja? Iya. Oke, jadi itu kalau nggak salah saya tuh cerita, saya tulis ya, saya dan istri lagi suka ya, saya jus buah, ini ceritanya tentang jus buah sih. Bisa kelihatan nggak tulisannya?
sugatan sensei. Ya, kalau nggak salah ini kalimatnya ya. Jadi saya lagi suka Nah ini kan eh, waktu nulis kalimat ini itu saya maksudnya eh, saya dan istri saya itu apa ya, sedang suka dan sering beli jus buah gitu. Jadi sedang apa ya, tagihan bukan biasa. kenapa Biasanya kalau pakai Hamater itu kan kayak ketagihan gitu loh. ya, Tagihan. enggak sampai ketagihan sih tapi sering gitu loh, minggu Jadi karena sering kayak ketagi apa ya, gimana ya? Langganan apa? ya, bukan langganan juga sih. Apa ya? Kayak dilakukan. Jadi lagi Sering dilakukan. begitu. Jadi lagi kecemplung bukan kecemplung sih. Lagi suka. Terus minggu kemarin tuh saya sering beli gitu, kemarin tuh hampir setiap hari. Enggak juga sih. Iya, hampir setiap hari. Jadi dalam keadaan suka dan karena itu jadi sering mengkonsumsi gitu loh. Nah, kondisi itu kalau dalam bahasa Jepang lagi suka itu biasanya digambarkan dengan verba hamaru ya. Nah, hamarunya ini sebenarnya nggak ada ini mungkin ya, hamarunya ini kanjinya ini. Hamaru atau hamaru gini ya. Atau kadang juga ditulis begini pakai katakana ya, Katakana. gini. Jadi kata hamaru ini sebenarnya posisinya tuh kayak sedang kecemplung di sebuah lubang gitu. Misalnya ibaratkan sekarang Arya lagi suka apa? Ada nggak yang lagi dikerjain sering gitu hampir tiap hari? Lagi suka garap pesanan sih. Karena pesanan gambar ya. Iya, jadi Cuan. lagi ngumpulin cuan ya. Lagi suka ini gambar misalnya atau nerima pesanan ya. Jadi bisa dibilang Arya itu sedang no shigoto ni hamate iru gitu ya. Jadi sedang sedang tenggelam dalam keasikan menerima pesanan gambar itu gitu. Nah, itu bisa digambarkan dengan kata kerja ini hamaru ya. Nah, Jadi tapi suatu kegiatan yang hampir setiap hari yang kita disukai, lakukan. iya betul. Misalnya apa ya misalnya? Misalnya saya nggak pernah nonton film Disney misalnya ya, kayak Frozen gitu, itu saya misalnya ya nggak suka banget ya, ngapain nonton film Disney begitu ya misalnya. Terus tapi tanpa sengaja misalnya saya nonton gitu film Frozen, misalnya Frozen pertama, ternyata suka, dan karena itu hampir setiap hari saya nonton film Disney, Frozen 2, terus film apa lagi tuh, Mulan, terus film apa lagi, dan seterusnya saya nonton. Nah, dalam keadaan itu tuh saya, kalau dalam bahasa Indonesia kan bilang lagi suka film-filmnya Disney begitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu bisa diterjemahkan dengan menggunakan kata hamaru ini, Disney eiga ni hamateiru begitu ya. Dan karena dalam saya sekarang itu dalam keadaan masih suka ya, jadi makanya saya tidak, walaupun ada kata minggu kemarin gitu ya, senshu gitu ya, saya tidak menerjemahkannya jadi bentuk lampau, tidak hamate imashita begitu ya, tapi hamate imas begitu. Itu kira-kira penjelasannya. Jadi lagi suka ini ya.
Tapi lagi suka itu ya diterjemahkannya dalam bentuk teiru ya, karena dalam keadaan suka. Kalau hamaru saja belum terjadi apa-apa gitu. Ya itu. Silakan yang lain. Halo tes. Ya. Oh, berarti itu sebabnya nggak pakai bentuk masta ya? Iya betul begitu. Karena Berarti dalam keadaan suka. betul. Masih dalam keadaan sering dilakukan. Ya, ya. Nah, dan saya itu ada kesalahan di situ. Oh enggak, kecuali kalau sekarang saya udah nggak suka gitu, terus sedang menceritakan kondisi saya waktu dulu gitu, itu boleh pakai hamate imashita begitu ya, boleh. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain silakan. Jadi sebelumnya sih harusnya saya jelaskan dulu ya latar belakangnya ya, kenapa muncul video ini. Jadi dulu waktu saya di Jepang itu saya ngajar bahasa Indonesia ya. Terus saya mikir orang Jepang ini kan kadang susah untuk bersosialisasi sama sembarangan orang gitu ya, apalagi orang Indonesia gitu. Jadi saya bingung mikirin gimana caranya membuat mereka itu terlibat dalam sebuah komunikasi gitu. Kalau belajar bahasa asing kan kalau nggak komunikasi nggak dapat sesuatu ya. Jadi waktu itu saya mikir pertamanya adalah membuat bahan ajar dari hidup saya sendiri begitu. Jadi makanya pertamanya munculnya itu berupa blog ya, tadinya blog bukan vlog dulu diawali dengan blog. Nah di blog ini saya menulis kehidupan saya pribadi ya sebagai bahan ajar dengan bahasa Indonesia yang mudah gitu. Yang mudah dalam hal ini adalah misalnya ya tidak menggunakan banyak imbuhan misalnya ya. Terus ya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembelajar bahasa Indonesia yang masih level dasar gitu. Jadi makanya tidak muncul kalimat-kalimat atau kata-kata yang kompleks gitu kan. Itu saya pertahankan sampai sekarang gaya penulisannya ya. Nah terus di awal tahun 2018 itu teman saya gimana kalau ini dibikin vlog aja gitu ya. Terus akhirnya jadilah vlog seperti yang kalian sekarang lihat. Tapi awalnya bentuknya nggak seperti yang sekarang ya. Dulu hanya saya ngomong aja tanpa ada subtitlenya dulu ya. Itu saya buat dulu skripnya, terus saya sambil baca sih sebenarnya. Tapi dalam keadaan saya baca pun ada dari kalian yang melihat bahwa itu terlihat alami begitu ya, jadi saya agak senang sih. Terus proses penerjemahannya itu terus terang tiap minggu itu agak buru-buru. Ini bukan alasan sih, kondisinya memang begitu. Setiap kali jadi biasanya saya bikin videonya tuh hari Minggu gitu ya. Terus abis itu sebelumnya saya harus selesaikan naskahnya tuh di hari Sabtu. Setelah itu hari Minggu syutingnya. Terus hari Minggu juga penerjemahannya ya. Saya sama teman saya berdua. Nah teman saya ini orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia, yang udah cukup lama belajarnya ya bisa dibilang untuk komunikasi itu ya udah lancar lah ya. Tapi kami punya sudut pandang yang beda dalam hal penerjemahan. Jadi kalau misalnya teman saya itu dia berusaha menerjemahkan mengikuti bentuk dan urutan bahasa Indonesianya gitu, nerjemahin bahasa Jepangnya. Nah sementara saya itu tidak setia dengan bentuk. Jadi
banyak penyesuaian yang terjadi dalam hasil terjemahan saya. Jadi makanya kalau kalian lihat mungkin ada juga susunan-susunan hasil terjemahan yang terlihat agak mungkin janggal ya. Jadi ada perbedaan seperti itu di antara saya dan teman saya. Tapi ya nggak tahu, kita tiap minggu ya begitu aja jadi gitu ya. Paling nggak keluar dulu videonya gitu. Jadi ada kondisi seperti itu. Terus untuk penerjemahannya itu apa namanya? Apa tadi saya mau ngomong? Ya lupa. Iya, jadi teman saya itu berusaha setia dengan urutan dalam bahasa Indonesianya gitu, supaya itu tujuannya supaya pembelajar bahasa Indonesia itu bisa melihat di deretan yang sama gitu loh, supaya bisa mengenali itu, oh begitu ya. Ada yang suka gaya penerjemahannya dia, tapi ada juga orang Jepang yang nggak begitu suka, nggak suka gitu ya, karena jadi aneh gitu. Memang bahasa Jepangnya juga gitu ya. Itu sih sedikit latar belakangnya. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau berkomentar lagi. Ya. Ya, jadi komentarnya itu kalau kalian di dalam sesi seperti ini itu bisa ngomong berdasarkan apa yang sudah kalian tulis, nggak apa-apa. Jadi gini, nanti saya ada menjawab pertanyaan kalian, tapi mungkin nggak semuanya ya. Silakan, ada yang mau berkomentar lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya langsung aja jawab pertanyaannya ya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, ada banyak ya. Saya baca satu-satu. Dalam kalimat watashi ga banana ga mecha suki dakara desu. Ya, mengapa setelah kata watashi tidak menggunakan partikel wa melainkan menggunakan partikel ga? Apakah untuk menegaskan, tetapi apakah bisa juga jika menggunakan partikel wa maknanya berubah? Ya, makna tidak berubah. Nah, ini pertanyaannya ya. Sebentar. Lagi rapat. Oke ya. Pertama pertama sebentar, saya agak kurang bisa konsentrasi. Oke, baik ya. Penggunaan wa dan ga ya. Nah, kalau misalnya pakai wa boleh nggak gitu ya? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi gini, watashi wa banana ga mecha suki. Nah, kalau misalnya pakai wa itu berarti kita menganggap bahwa ada orang lain yang akan dibicarakan gitu. Jadi ada semacam perbandingan. Kalau saya sih suka, kalau dia nggak tahu gitu ya. Jadi misalnya, nah karena ini hanya membicarakan tentang saya suka gitu. Jadi makanya saya menggunakan ga, tidak menggunakan wa. Kalau pakai wa juga boleh, tapi dengan kondisi tertentu ya. Kalau misalnya yang saya bicarakan tuh saya dan istri saya misalnya. Ya, jadi misalnya dalam kondisi seperti itu, saya bisa bilang watashi wa banana ga mecha suki dakara desu. Sumawa gitu ya. Jadi kalau istri saya gitu kan. Nah, ketika kalian ingin menggunakan kalau istri saya, nah kalau ini dalam bahasa Jepang itu bisa diterjemahkan menjadi bentuknya ya. Dalam bahasa Jepang itu ya partikel wa. Gitu. Ya. Seperti itu. Jawabannya, semoga bisa menjadi jawaban. Jadi ya silakan. Saya berpendapat aja ya. Partikel ga itu kalau nggak salah menekankan kalimat sebelumnya, bukan sih? Menekankan. Watashinya itu
ke watashinya. Iya, Lebih ke memang watashi. begitu. Kalau Iya. wa itu cuma jadi subjek aja. Yang Itu kan isi. yang dibicarakan, apa yang dibicarakan saat itu. Nah, kalau kita ingin menandai tema pembicaraan di dalam kalimat kita, itu kita menggunakan wa. Bingung ya? Ya. Jadi gini, misalnya yang apa ya? Misalnya gini, misalnya gini, misalnya saya lagi ngomong sama beberapa mahasiswa ya, A, B, C gitu ya. Kalau misalnya nanya apa ya? Sebentar. Oke. Misalnya saya tanya tentang kamera ini, misalnya kamera ini. Kono kamera do omoimasu ka? Menurut kalian gimana? Menurut kalian kamera ini? Kalau saya, nah kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, iya nggak? Saya konfirmasi dulu nih. Kalau dalam bahasa Indonesia jawabnya gitu bukan? Kira-kira Menurut gitu. Menurut saya gitu. Oh jangan deh, jangan. Coba cari yang lain. Apa pertanyaannya ya yang pas? Susah juga ya. Penggunaan partikel ga sensei. Agak-agak ini sih menjelaskannya, perlu contoh kalimat yang pas gitu ya, jadi biar bisa paham langsung. Kalau saya Itu kan berarti kalau partikelnya itu buat membedakan dengan jelas gitu sesuatu dari lain hal yang bersifat umum. Itu nanti kalau partikel kan. Iya. Kadang kalau penjelasan gitu, kadang sudut penerimaannya setiap orang beda-beda ya. Iya nggak sih? Misalnya wah tuh untuk apa, agak tuh untuk apa gitu ya. Kadang saya juga mau sih menjelaskan kayak gitu, tapi masalahnya persepsi orang tuh pasti beda-beda. Nanti malah nggak sinkron gitu. Makanya saya sedang cari contoh kalimat yang pas gitu buat menjelaskan itu. Soalnya kalau ya kayak tadi sih, nanti persepsinya beda-beda, malah tambah bingung. Kalau yang persepsinya sama dengan saya itu mungkin bisa terima, oh gitu. Tapi ada juga yang beda nanti pasti. Jadi lagi cari contoh kalimat yang pas gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya wa itu kan untuk menandai ya. Jadi partikel itu menandai sebuah fenomena di dalam, pakai fenomena jangan ya. Misalnya gini, watashi wa ano hito ni naguraremashita gitu kan, misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan saya dipukul oleh orang itu gitu ya. Nah dalam kalimat itu untuk menandai pelaku dari pemukulan itu dalam bahasa Jepang digunakan partikel ni kan ya. Ya enggak? Ya. Jadi si anohitonya tuh ditandai di atas kalimat ya, ditandai ini pelakunya loh dengan partikel ni. Jadi makanya kadang partikel itu ada terjemahannya marker ya, makanya itu penanda gitu. Nah kalau itu tadi untuk partikel ni ya. Nah kalau partikel wa itu biasanya untuk menandai
apa yang dibicarakan di kalimat itu gitu ya. Jadi bukan menandai subjek sebenarnya, jadi untuk menandai apa sih yang lagi dibicarain di kalimat ini gitu. Jadi itu ditandai dengan partikel wa sebenarnya itu sih ya. Misalnya watashi wa mai asa 5時に起きます。その後、シャワーを浴びます。でその後ご飯を食べて学校に行きますgitu. Watashi wa, nah itu berarti bahwa di kalimat itu yang dibicarakan, saya tuh sedang membicarakan diri saya sendiri gitu. Saya, jadi temanya itu tema pembicaraannya saya gitu. Apa yang saya lakukan ya. Nah ketika kalau di yang penceritaan kayak tadi itu kan kayaknya sulit kalau pakai ga, ya enggak? Watashi ga asa 5時に起きます. Itu agak ya belum pernah denger sih gitu. Ya jadi kalau sebenarnya apa namanya nggak bisa dijelaskan dengan sesimpel yang mungkin kalian bisa berharap dapat penjelasan yang simpel, tapi susah juga sih sebenarnya ini gitu ya. Terus jadi gini misalnya salah satu salah satu bentuk penerjemahan wa ya, kalau biasa saya kerjakan penerjemahan itu adalah dalam bahasa Indonesianya itu kalau sih sebenarnya. Misalnya pergi ke restoran nih, nani o chumon shimasu ka? Gitu misalnya, mau pesan apa? So desu ne, watashi wa udon kana? Watashi wa udon desu. Arya-san wa? Misalnya gitu kan, Arya-san wa nani ni shimasu ka kan gitu ya. Arya-san wa gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalau Arya apa kan gitu ya. Jadi sebenarnya sama seperti itu. Ya. Terus kayak misalnya ketika kita misalnya saya ngomong sama saya dan istri ngomong sama satu orang ya. Terus orang itu tanya nah karena ada dua orang yang nanya pun memisahkan gitu loh. Ini pertanyaan untuk siapa dengan menggunakan wa. Hari-san wa banana ga suki desu ka gitu. So desu ne, watashi wa banana ga suki desu. Shikashi tsuma wa suki janai desu. Jadi dengan menggunakan wa itu membatasi siapa yang menjadi tema pembicaraan di situ gitu ya. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Terus kalau misalnya penggunaan ga misalnya contohnya gimana ya? Misalnya ada misalnya gini, misalnya dikasih tugas kerjaan, tolong bikin laporan ya, misalnya di kerjaan ya, tolong bikin laporan ya. Siapa yang mau kerjain? Hai, watashi ga yarimasu gitu ya. Watashi ga yarimasu. Dalam kondisi tersebut itu yang melakukan itu subjeknya adalah watashi, jadi makanya di situ digunakan kata ga. Ini juga pusing ya ngedengernya ya. Gimana yang lain? Misalnya gini, misalnya dalam satu kantor itu hari Sabtu itu sebenarnya pada umumnya libur ya, hari Sabtu itu. Tapi di satu perusahaan ini itu karyawan bisa masuk juga. Jadi bebas, hari Sabtu tuh bebas, bisa masuk bisa libur gitu ya. Terus atasannya nanya ke bawahannya, ada beberapa orang bawahannya. Ashita
kaisha kimasu ka? Watashi wa ikimasu gitu ya. Watashi wa ikimasu. Jadi kalau saya sih pergi gitu. Jadi dengan bilang watashi wa itu dia membatasi apa ya? Memisahkan kalau saya ya. Pakai bahasanya kalau saya sih pergi, kalau yang lain saya nggak tahu gitu ya. Watashi wa ikimasu keredomo minasan wa dou desu ka gitu.そうですね、私も行きます。いや、私はちょっと明日別のことがありますので行けません misalnya. Jadi kondisinya seperti itu. Semoga bisa nangkap sesuatu sih dari contohnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya pakai watashi wa banana ga suki desu itu juga bisa, hanya saja pada saat saya ngomong ini cuman saya doang gitu, ceritanya tentang apa namanya subjek pembicaraannya itu saya gitu ya, bukan tema pembicaraan ya. Nah kalau misalnya pakai wa juga bisa, watashi wa banana ga suki desu. Tapi karena kalau watashi wa itu berarti dalam konteks komunikasinya itu berarti di samping saya itu ada orang lain gitu loh. Watashi wa suki desu. Saya sih suka gitu. Kalau teman saya sebelah nggak tahu gitu. Semoga bisa paham. Agak ya. Kenapa? Saya mau berpendapat. Silakan. Yang dari saya tangkap itu kan, misalkan sensei pakai partikel wa, rina sangwa sukudai o simas, dan rina sangga sukudai o simas. Yang satu pakai wa, yang satu pakai ga. Kalau yang pakai wa itu menjadi fokusnya itu dalam kegiatannya sukudai o simas, sedangkan kalau yang pakai partikel ga itu yang menjadi fokusnya itu rina sang sendiri. Iya betul kayak gitu juga boleh. Iya, pengertian seperti itu juga boleh ya. Nggak salah. Ya, makasih tadi siapa? Imam. Ya, Imam, makasih. Iya, seperti itu juga boleh ya. Jadi ya sama-sama. Jadi sebenarnya wa dan ga ini juga kadang kalau ditanyakan ke orang Jepang, itu orang Jepang juga bingung sih sebenarnya yang ngejelasinnya ya. Harus karena ya itu tadi kadang background masing-masing yang nanya juga kan beda ya, jadi suka ada yang langsung bisa iya ngerti, tapi ada juga yang enggak gitu, dan itu memang nggak apa-apa seperti itu. Bukan berarti kalau yang dengan penjelasan saya kalian belum paham, itu bukan berarti kalian nggak bisa ya, tapi karena memang persepsinya beda gitu, sudut pandangnya ngelihatnya. Jadi kadang dengan penjelasan saya itu kalian belum ngelihat secara keseluruhannya gitu memang, dan itu nggak apa-apa gitu ya. Dan mungkin siapa tahu ada yang bisa paham dari penjelasan Imam tadi gitu. Jadi bisa yang ini lebih bisa langsung paham, iya begitu ya. Dan itu nggak masalah ya. Oke. Ya, semoga bisa paham sedikit ya dari penjelasan, dari contoh kalimat tadi ya. Contoh yang lain apa ya? Saya coba satu lagi deh. Misalnya besok hari libur nih ya. Besok hari libur. Terus saya tanya ke kalian, "Ashita yasumi desu kedo, minasan wa yote arimasu ka?" misalnya. Terus kalau dalam bahasa Indonesia jawabnya gimana? Besok libur nih, ada rencana apa? Kalian jawabnya gimana? Pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia. Saya tanya nih, pura-puranya besok libur ya. Besok libur nih, kalian ada rencana apa? Saya ingin jalan-jalan bersama keluarga. Oke, yang lain? Karena saya udah ngomongin kalau, saya jadi kepikiran ngomong kalau juga.
Jadi gitu ya. Saya sih Kalau saya, tapi itu alami kan ya? Bisa kan? Nah, oke. Jadi kalau saya gitu kan ya. Terus yang lain? Saya sih Nah, saya tidak sih ada. tidak ada. Saya sih ya, sih. Terus kalau saya ya, itu sebenarnya penggunaan wa dalam bahasa Jepang itu. Watashi wa. Nah, ketika kalian bilang sih dan atau kalau, itu kalian membuat ini kan semacam perbandingan kecil gitu loh. Kalau oke. Suara Itu apa? aja. Kayaknya Itu bukan. aja. Bukan itu kayaknya. Apa itu? Ya, oke. Jadi ketika kita menggunakan sih ya dalam bahasa Indonesia atau kalau ya dalam bahasa Indonesia itu kita sebenarnya sedikit membandingkan ya dengan orang lain. Kalau saya gitu ya. Sama sih seperti itu cara menggunakannya ya. Ini zoomnya tinggal sedikit 1 menit lagi. Kita sambung lagi di link yang sama ya kalau terputus. Oke, terus apa lagi ya? Contoh yang lain. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Kalau partikel wa dan ga ini emang sulit ya. Nanti saya coba cari apa namanya contoh-contoh yang lebih mudah lagi ya. Tapi kalau mengenai penggunaannya seperti tadi sih kayak kalau saya sih gitu ya, ada kemiripan ya dengan itu. Kalau ini juga misalnya pergi ke restoran, lu pesan apa? Gua ini dah, ini udong. Kalau lu apa gitu kan? Kalau lu apa? Nah, kalau lu apa? Kalaunya itu sebenarnya kalau diterjemahkan ya itu jadi wa sebenarnya dalam bahasa Jepang ya. Omae wa gitu kan. Terus kalau ini kan ada tuh yang anime apa ya? Omae wa mou shindeiru. Itu anime apa ya? Hoshino Anime lama itu. iya, apa itu ya? Judulnya saya lupa. Bukan emang Jojo lah. Bukan itu bukan Jojo. Soalnya Hokuto no Ken, iya so. Omae wa mou shindeiru. Itu kan omae wa kan. Omae wa shindeiru. Watashi wa ikiteiru. Jadi ada memisahkan ya. Omae wa shindeiru. Kalau lu sih udah mati gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu mungkin kalau yang suka anime persepsinya bisa lebih mudah. Ya. Apalagi ya? Terus contoh yang tadi ya, misalnya besok misalnya kalian sekelas itu misalnya mengenai buku nih, kan beli buku ya kalian ya, terus ternyata ngambil bukunya boleh langsung ke kampus besok terakhir misalnya. Besok gimana, mau langsung atau mau ke kampus atau enggak gitu? Kalau gue sih ke kampus gitu kan. Kalau gue sih ke kampus. Kalau lu gimana kan gitu. Nah, kalaunya itu dalam bahasa Jepang wa ya. Ore wa iku kedo misalnya ya kayak gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Semoga bisa dapat gambaran ya. Saya lanjutkan dulu ya, nanti waktunya habis. Selanjutnya nomor 2.
masih dalam kalimat yang sama, apakah harus menggunakan dakara des jika menerjemahkan karena atau deskara saja sudah cukup? Lalu apakah ada perbedaan signifikan di antara kedua tersebut? Nggak ada sih. Kenapa mechaski dakara des? Karena penerjemahannya itu semua dalam bentuk desmas ya kalau nggak salah. Jadi supaya seragam ya, dakara des ya. Kalau deskara itu kan nanggung ya, nggak dalam bentuk kalimat yang berakhir gitu loh, deskara. Banana gaski deskara gitu. Itu kalau dalam percakapan oke, tapi kalau dalam bentuk kalimat itu kan harus kalau ragamnya bentuk sopan ya, desmas begitu ya, mau nggak mau harus diseragamkan. Jadi bentuknya dakara des begitu ya. Perbedaannya nggak ada, hanya perbedaan bentuk saja. Terus kalau biasanya kalau deskara ya, banana ga mechaski deskara itu biasanya dalam percakapan. Kalau dalam kalimat tulis ya, bentuk kalimat tulis itu tidak jarang muncul ya, nggak pernah saya lihat begitu. Itu terus nah ini menentukan partikel wa dan ga untuk subjek ya, itu tadi pusing banget ya. Tapi yang saya sadari ya, ketika menerjemahkan pas munculnya ga itu ada juga ya kadangkala ketika saya menggunakan katanya. Mobilnya terbalik, kurumaga gitu ya, mobilnya terbalik. Atau sepedanya rusak, jitensha ga kuwareta gitu. Jadi kadang seperti itu sih yang saya sadari ya ketika saya menerjemahkan. Jadi mungkin ada hubungannya sih ya. Jadi antara partikel ga sama nya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi biasanya kalau mobilnya atau sepedanya rusak itu biasanya di konteks kalimat sebelumnya itu udah muncul kan ya biasanya. Nah, itu juga mungkin berkaitan. Ya. Oke. Sementara itu dulu ya, kita lanjutkan dulu. Terus jika mengartikan kata lebaran, apakah bisa menggunakan huruf katakana saja lebaran? Ya. Kalau misalnya orang Jepangnya paham mengenai budaya Indonesia, oh ada yang namanya lebaran gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi ketika konsep itu nggak dipahami, lebaran tenani, jadi bingung itu apa gitu. Lebaran itu benda atau apa gitu kan ya. Makanya saya terjemahkannya jadi danjiki ake gitu ya. Kalau danjiki memang puasa tapi ada akenya kan ya, danjiki ake, ini akenya ya. Jadi ini danjiki akenya ini ya. Jadi kalau danjiki ake itu ya udah danjikinya udah terbuka gitu loh, udah nggak danjiki lagi, itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sensei, Ya silakan. danjiki ake bisa berarti buka puasa nggak Sensei? Itu juga bisa sih, ada juga interpretasi seperti itu juga bisa ya. Danjiki o akeru. Ya. Ada juga seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk lebaran di akhirnya pakai danjiki ake matsuri, biasanya seperti itu juga bisa ya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Apa saja tips dalam menentukan diksi yang cocok untuk menerjemahkan suatu kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang maupun sebaliknya? Mengingat banyak ekspresi dalam bahasa Jepang ya. Menentukan diksi yang cocok itu kadang ya memang sulit ya, untuk apalagi misalnya untuk kalian yang belum pernah punya pengalaman tinggal di Jepang, itu mungkin agak sedikit sulit, tapi itu bisa didapat dengan cara banyak lihat situasi komunikasi dalam bahasa Jepang lewat YouTube, lewat apa seperti itu ya. Jadi kalau memang kita nggak punya kesempatan pergi ke Jepang, ya kita lihat situasi komunikasi Jepangnya lewat media-media yang ada gitu ya. Menentukan diksinya, kalau kadang memang gini, kadang kalau misalnya
ada hal-hal yang memang belum bisa terjangkau sekarang. Nah, cara menjangkaunya itu ya dengan mencoba banyak proses penerjemahan. Nanti dari situ didapatkan feedback. Nah, dari feedback itulah nanti dilakukan penyesuaian gitu loh terhadap pemilihan diksi kita. Jadi nggak ada tips khususnya. Tipsnya yaitu mencoba banyak menerjemahkan ya. Nanti dari proses itu dapat feedback. Nah, feedback itulah yang kita gunakan untuk menyesuaikan pemilihan diksi kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada tips khususnya sih ya. Terus nomor 6, di video kata banyak banget diterjemahkan menjadi mecha taksang. Nah, ini juga jadi terjemahannya itu bukan nggak murni terjemahannya saya juga sih ya. Ada yang saya lakukan penyesuaian dan ada juga karena setiap minggu itu dilakukan buru-buru ya. Ini juga sebenarnya alasan sih. Kadang ada yang terlewat seperti ini. Nah, ini muncul dari perbedaan pola pikir penerjemahan antara saya dan teman saya tadi. Nah, kalau teman saya itu setia dengan bentuk dan urutannya gitu loh. Makanya dia banyak banget tuh mecha taksang gitu. Jadi dekat dengan banyak banget walaupun terbalik ya. Kan taksang mecha itu nggak bisa ya dalam bahasa Jepang, nggak berterima gitu. Jadi makanya ada penerjemahan seperti ini karena ada perbedaan sudut pandang penerjemahan antara saya dengan teman saya gitu. Itu sih sebabnya. Ya, seperti itu. Terus ada lagi, untuk saya pribadi lebih mudah mentranslate ke Inggris dulu lalu ke Indonesia, sama juga ketika saya menggunakan kamus online ya. Kalau bagi sensei bagaimana? Karena kalau saya karena ya alhamdulillah banyak kesempatan menerjemahkan ya. Kalau sekarang udah langsung dari Indonesia Jepang atau sebaliknya gitu. Kalau misalnya lewat media bahasa pengantar yang lain itu ada kemungkinan apalagi pakai kamus online ya, ada kemungkinan itu ada selisih informasi yang terjadi di situ gitu. Jadi itu juga resiko yang harus kita hadapi sih. Kayak contohnya sebenarnya kalau kita lihat Google Translate itu ya, dia mahir dari Jepang ke jadi prosesnya itu kalau menurut saya dari ketika kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, itu si Google Translate itu dia nerjemahin dulu ke bahasa Inggris kalau menurut saya. Dari bahasa Inggris dia prosesnya baru ke Jepangin gitu. Jadi ada proses seperti itu kalau menurut saya. Demikian juga dengan bahasa-bahasa asing yang lain gitu. Jadi makanya kadang muncul perbedaan ya dengan harapan kita gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau memang strategi seperti ini juga nggak jelek ya. Jadi terjemahin dulu ke Inggris, baru dari situ ke Jepang ya. Karena kalau misalnya kalian pakai Google Translate itu tingkat akurasinya jauh lebih baik daripada Indonesia Jepang gitu. Ya tapi ya nggak disarankan sih. Ini strategi yang bagus juga ya, silakan. Kalau memang nyaman dengan itu dan hasilnya selama ini dapat feedbacknya positif ya nggak apa-apa, teruskan aja. Terus kalau kalian punya pendapat kayak tadi ya, ada apa silakan sampaikan aja sensei gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, dipotong aja pembicaraan saya. Terus nomor 8, kenapa sensei memilih menggunakan kata genzai daripada ima? Apa perbedaannya? Ya sebenarnya perbedaannya kalau genzai formal, ima itu kasual gitu aja sih. Terus pemilihannya nggak ada alasan tertentu. Jadi teman saya nerjemahinnya senangnya genzai sepertinya, teman saya orang Jepang ini ya. Jadi entah kenapa selalu begitu gitu ya. Nah kalau saya kebetulan menyadari perbedaan itu, saya biasanya ganti ima gitu ya, karena saya nggak mau mengekspresikan genzai sebenarnya, karena genzai itu terlalu formal ya. Jadi nggak cocok dengan nuansa kalimat dalam bahasa Indonesia yang saya buat. Terus pertanyaan lain, apa yang membedakan Nichijo, Fudang, dan Mainichi? Apakah ada perbedaan makna dan penggunaan khusus? Ya ada perbedaan. Kalau Mainichi ya setiap hari ya. Nah kalau Fudang itu sehari-hari ya. Kalau Nichijo keseharian itu sih.
yang saya tahu ya. Jadi kalau misalnya mainichi jitensha ni notte daigaku ni ikimasu, saya pergi ke kampus setiap hari naik sepeda gitu ya. Terus kalau fudang nani de gakko ni ikimasu ka, fudang sehari-hari gitu ya, sehari-hari ke kampus naik apa gitu ya, sehari-hari ya, fudang minasang nani o tabete masu ka misalnya ya, biasanya sehari-hari kalian makan apa, seperti itu ya. Terus kalau nichijo itu keseharian ya, bukan keseharian, apa ya, bentar dulu, sehari-hari juga sih nichijo. Tapi biasanya kalau nichijo itu digabung sama kalimat lain, misalnya nichijo seikatsu, nichijo kaiwa, nichijo apalagi. Jarang dipakai sendiri ya kalau setahu saya. Jadi sama artinya nichijo dan fudang itu sehari-hari ya. Tapi kalau nichijo itu biasanya dipakai bersamaan dengan kata benda lain, nichijo kaiwa, percakapan sehari-hari. Kalau mau dipakai sehari-hari kamu makan apa, kok kurus begitu misalnya, nichijo nani o tabete, itu nggak bisa, pakainya fudang nani o tabete masu ka, sonna ni yasete misalnya ya. Semoga bisa paham ya. Terus nomor 10, di sini saya menyadari ada kesalahan dalam penerjemahan karena senshu lampau, ini sudah dijelaskan ya, jadi hamate imas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Terus apakah bisa tetap menggunakan nioi untuk menerjemahkan wangi atau bau-bauan? Ya bisa, ada macam-macam sih. Nioi yang berkaitan sama harum, wangi gitu ya, bau ya. Ada nioi, ada kaori ya. Nah, kalau nioi ini bisa luas ya. Penggunaannya bisa positif, bisa negatif, bisa sugoi. Misalnya lewat ini nih, toko crepes. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika lewat toko crepes? Wanginya harum. Wangi kan ya, baunya enak ya. Itu orang Jepang bisa bilang gini, sugoi ini oishiteiru gitu. Bisa begitu ya. Terus kalau misalnya lewat tempat sampah yang bau, nani kono nioi, juga bisa begitu. Jadi lebih luas penggunaannya nioi itu. Nah, kalau kaori itu lebih ke yang positif, bau yang harum-harum ya, wangi gitu ya. Sama kayak wangi dan harum ya. Begitu kira-kira. Kalau nioi itu lebih luas penggunaannya. Terus pada video ini kenapa pada saat menerjemahkan bisa makan dan bermacam-macam jenis pisang menggunakan ru kotoga dekimasu, taberu kotoga dekimasu gitu ya. Kenapa tidak pakai bentuk potensial? Maksudnya taberemas gitu ya. Ya, apakah karena video ini merupakan nggak ada kaitannya, itu random aja. Nggak ada tujuan khusus sih. Ya, seperti itu. Jadi random aja. Sebenarnya bisa juga taberemas gitu ya, nggak apa-apa. Terus apakah ketika kita menerjemahkan menggunakan nani yasang untuk orang Jepang tidak berpikir kalau itu sebuah toko sendiri? Nah, ini tentang tukang tape ya. Jadi ada yang lihat video tentang tukang tape. Nah, tukang ini dalam bahasa Jepang itu memang sulit diterjemahkan. Kadang ada yang menerjemahkan shokunin, tukang ya, kayak saya tuliskan di sini, tukang shokunin. Nah, kalau shokunin dalam bahasa Jepang itu pengrajin ya, lebih tepatnya pengrajin, bukan jadi untuk mencapai level untuk menjadi seorang pengrajin itu prosesnya panjang dan susah gitu loh. Beda dengan di Indonesia kan, kalau tukang itu kan tukang kayu gitu kan, bukan sesuatu yang, memang ada tukang kayu yang pengalamannya banyak dan keahliannya itu udah mumpuni gitu, yang masternya lah gitu ya. Tapi kebanyakan tukang kayu itu sebenarnya ya tukang yang keahliannya yang identik dengan orang yang keahliannya minim gitu ya.
tidak terlalu kompleks pekerjaannya gitu. Jadi beda, ada gap gitu ya. Makanya saya nggak pakai kata ini shokunin untuk menjelaskan tukang tape, tukang nasi goreng, tukang apa gitu ya. Selalu biasanya pakai nani yasang, misalnya tukang tape yasang, tukang apa lagi, tukang cukur, itu juga repot tuh, tukang cukur apa ya. Tapi maksudnya saya kayak apa ya, kalau kita mau ngejelasin ke orang Jepang kayak tentang pedagang kelilingnya ya. Oke. Ya, Sip. karena kan nggak ada image-nya. Cuma kalau misalkan yasang kan biasanya kayak ruko Betul. gitu, jadi nggak kurang dapat gitu image-nya. Makanya bingung kalau terjemahin. Kalau misalnya kita kayak lagi di sini, kalau di depan ruko tuh suka lewat gitu kan, misalkan lagi cerita gitu, Iya. kita susah ngejelasinnya gitu. Iya. Nah untuk itu jadi kadang gini, saya bingungnya yaitu tadi yang jalan-jalan ya, tukang yang jalan-jalan itu biasanya kalau mau menjelaskan itu, masalahnya di Jepang itu sedikit ya tukang yang jalan-jalan. Kalaupun ada, iya jadi pakai ini ido shiki gini ya, itu cara bacanya ido shiki no nantoka yasang gitu ya, bisa seperti itu. Jadi yang jalan-jalan gitu ya, memang sulit sih jelasinnya ya. Tapi bisa untuk yang jualannya keliling, itu tukang jualan keliling ya, bisa pakai ini ido shiki no, misalnya ido shiki no nasi goreng yasang gitu ya, bisa seperti itu ya, seperti itu kira-kira. Tapi kalau saya ambil praktisnya aja sih sebenarnya di penerjemahan saya, kalau ada kata tukang ya pokoknya nani yasang gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Terus ada pertanyaan yang lain. Apa perbedaan shouming tekina dengan ipang tekina? Ini shouming teki itu lebih ke merakyat ya. Kalau yang ipang teki kan misalnya ipang teki itu yang umum ya, yang umum. Jadi misalnya orang Indonesia itu pada umumnya beli buku di Gramedia misalnya. Indonesia Jiwa ipang teki ini Gramedia tiu mise de hon o kaimasu misalnya. Itu seperti itu. Nah, kalau shouming teki itu lebih ke sesuatu yang merakyat gitu ya. Misalnya apa? Makanan yang merakyat apa? Apa ya makanan yang merakyat ya? Nasi kuning ya. Nasi kuning tiu no wa shouming teki na tabemono. Jadi yang semua lapisan masyarakat tuh bisa makan gitu. Atau ada artis yang sifatnya membumi, ada nggak? Merakyat gitu. Ada nggak? Atta Halilintar bukan ya? Merakyat nggak dia? Enggak. Ada nggak artis yang begitu? Siapa ya? Paling itu apa, Raditya Dika. Nah, Raditya Dika ya, bisa dibilang itu Raditya Dika tiu genojin wa shouming tekina genojin desu, bisa juga seperti itu. Jadi dia tuh merakyat gitu, nggak artis gitu ya, nggak artis banget gitu ya. Bisa seperti itu ya. Shouming tekina mise, kayak shouming tekina mise itu apa coba? Kebayangnya. Shouming tekina restoran apa di Indonesia yang shouming tekina restoran? Warteg. Nah itu ya. Kalau bisa jawab gitu berarti udah paham maksudnya ya, shouming teki. Ya, jadi yang warung yang merakyat ya, restoran yang merakyat itu adalah shouming tekina restoran. Itu warteg ya. Rumah makan Padang juga sih sebenarnya sebagian ya. Sebagian besar ya, ada juga yang enggak. Oke, terus nomor 15 saya baru tahu ternyata bahasa Jepangnya janda bolong yaitu anaga aiteiru miboji. Ini sebenarnya terjemahan ini ya,
terjemahan harfiah ya, bukan sebenarnya. Sebenarnya kan ada nama ilmiahnya ya, itu yang dipakai sebenarnya. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa janda bolong juga kan bukan nama resminya ya, tanaman itu. Jadi untuk menggambarkan betapa lucunya ini namanya gitu ya. Jadi saya menerjemahkannya anaga aiteru mibochi. Gitu. Terus yang selanjutnya bedanya sagyo dengan hataraku atau dengan shigoto suru ya. Kalau shigoto suru sama hataraku hampir sama ya. Kalau sagyo suru itu biasanya lebih ke sesuatu yang konkret gitu, yang sedang kita kerjakan. Misalnya misalnya gini, kalau misalnya kita kerjanya pakai laptop, kerjanya pakai laptop ya, ngetik gitu, terus tapi ngerjain pengetikannya misalnya di kafe gitu ya, itu bisa menggunakan kafe de sagyo shiteiru. Misalnya saya sedang kerja di kafe gitu ya, bisa bilang kafe de sagyo o shiteiru, atau bisa juga kafe de shigoto o shiteiru gitu ya, bisa. Tapi kalau kafe de hataraiteiru itu beda. Kafe de hataraiteiru itu ya kerja di kafe sebagai waiter atau apa gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi ada perbedaan seperti itu. Jadi kalau sagyo suru itu lebih ke apa ya? Misalnya misalnya gini. Kadang saya sama staf orang Jepang di sini yang namanya Takagi-san itu suka ngobrol kan ya. Dia suka tanya, "Hari sensei wa kyo gakko ni ikimasu ka? Gakko ni ikimasu ka?" gitu ya, tanya, "Ke kampus kak?" Terus saya sering jawab, "Ya, kyo wa ie de sagyo shimasu" gitu. Ya, jadi saya hari ini kerja dari rumah gitu ya, kerja di rumah. Nah, dalam kondisi seperti itu saya bilang ie de sagyo shimasu gitu. Ie de shigoto shimasu juga boleh, tapi ie de hatarakimasu itu kayaknya nggak bisa gitu ya. Terus misalnya sagyo suru, misalnya tempat kerja ya, kan ada shigotoba, ada hataraku basho gitu ya, ada sagyoba juga ada. Nah, kalau sagyoba itu lebih merujuk ke workshop ya, jadi kayak ada banyak peralatan gitu ya, sagyoba. Nah, shigotoba ini saya bisa bilang ini shigotoba, tempat saya kerja, watashi no shigotoba desu koko ya. Tapi kalau terus saya juga bisa bilang koko watashi no hataraku basho desu, bisa begitu ya. Jadi tapi nggak bisa bilang ini koko watashi no sagyoba desu, itu nggak bisa. Seruangan ini bukan ruang kerja saya, tapi kalau misalnya merujuk ke ruang meja saya, tahu kan ya, di ruang dosen ada meja kecil gitu ya buat dosen masing-masing. Nah, itu bisa dibilang sagyoba. Koko watashi no sagyoba desu. Bisa seperti itu. Silakan. Bedanya jimusho Sama dengan apa tadi? Sagyoba ya? sagyoba, shigotoba. Kan jimusho itu kan kantor juga kan? Tempat Ya. kerja juga. Betul. Jimusho itu merujuk ke kalian masih bisa ngebayangin sekretariat sastra kan? Kali udah hilang bayangannya dari kepala kalian. Masih bisa ngebayangin sekretariat. Masih ada, bisa bayangin ya, ada Ibu Nur Hasanah di pojok ya, ada Ibu Endang ya,
Itu bisa dibilang jimusho ya, sekretariat itu. Jimusho. Jadi kalau kalau di dalam bahasa Indonesia, kantor itu kan sebenarnya luas kan. Lu ngantor hari ini, maksudnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih merujuk ke sesuatu yang lebih luas kalau kantor dalam bahasa Indonesia. Gue nggak ke kantor dulu dah hari ini misalnya. Itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang diterjemahinnya ke kaisha ya. Kyo kaisha ni ikimasu ka gitu. Ya kyo wa kaisha ni wa chotto ikanai kamoshirei desu ne misalnya. Jadi kantor dalam bahasa Indonesia ini yang perlu dipertanyakan dulu. Kalau misalnya kantor yang kalian maksud adalah tempat kerja yang ada meja-mejanya ya, tempat kerja untuk bagian khusus gitu ya, kayak sekretariat, kayak biro keuangan, kayak biro akademik, nah itu jimusho, itu bisa. Tapi kalau kantor yang kalian bilang, misalnya yang kalian maksud dengan kantor adalah yang ada di kalimat besok gue nggak ke kantor dulu deh gitu, itu bisa diartikan kantornya itu sebagai kaisha juga ya, seperti itu. Oke, kayaknya udah terlalu panjang ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi lain kali kalau misalnya ada tugas kayak gini, nggak apa-apa sih ngobrol berdasarkan apa yang sudah kalian tulis. Jadi saya minta kalian bikin observasi, hasilnya ditulis tuh ya bisa ada, supaya ada sesuatu yang kalian bicarakan hari ini gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, oke. Kalau nggak ada, saya mau jelaskan tugas selanjutnya. Nah ini, tugas selanjutnya adalah menerjemahkan artikel umum mengenai COVID-19. Nah ini kan COVID-19 ini sedang jadi jadi isu internasional ya. Jadi semua negara pasti memberitakan dan ada di internet gitu ya. Jadi kalian bisa research juga sebenarnya. Jadi nggak susah ya. Nah nanti akan saya munculkan sebuah naskah ya mengenai gejala COVID-19 ya. Saya tunjukkan ya nanti sebentar. Jadi pertama nanti ada bahasa Indonesianya. Nah nanti ada juga bahasa Jepang yang sebenarnya. Jadi hasil terjemahannya udah ada gitu. Nah yang saya kenapa? Dalam satu Word hasilnya. Iya, nanti saya juga udah siapkan itunya, kertas kerjanya udah ada. Jadi nanti kalian ikuti aja. Tapi yang bahasa Jepangnya itu nggak disatukan di kertas kerja itu ya. Jadi ada bahasa Indonesianya. Nanti kalian juga di internet bisa cari bahasa Jepangnya, ada, langsung ketemu ya. Tapi sebelum ke bahasa Jepang, saya harap kalian menerjemahkan dulu sendiri gitu. Jadi pertama ini yang udah ditulis ya. Jadi pertama ini, jadi ada bahasa Indonesia ke bahasa Jepang kan ya. Ini hasilnya udah ada, ini naskahnya udah ada. Nah saya berharap kalian kerjakan dulu sendiri di sini di tengah-tengah ya. Nah setelah mengerjakan sendiri, baru kalian melihat ini gitu. Terus setelah melihat bahasa targetnya, oh ternyata begini. Terus saya berharap kalian bisa melakukan penyesuaian dan perbaikan gitu terhadap bahasa Jepang yang sudah kalian hasilkan sendiri gitu. Sampai sini gambarannya bisa ketangkap? Tangkap ya. Sebentar saya tunjukin dulu. Nah ini. Jadi kalau apakah sudah muncul?
Nah ya, jadi ini adalah hasil pencarian dengan kata kunci ini ya, gejala COVID-19 gitu. Nah ini hasilnya ada di sini. Ini adalah bahasa Indonesia yang saya minta kalian untuk terjemahkan. Ini, ya. Nah ini udah saya siapkan kertas kerjanya, jadi nanti udah ada Microsoft Word ya, jadi nanti saya sebarkan. Nah kalian juga sebenarnya bisa melihat bahasa Jepangnya sebenarnya dengan mengetik, dengan mencari pakai ada kata kuncinya ya, ini Shingata coronavirus. Jadi sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi saya berharap sebelum kalian melihat bahasa Jepang yang legit ya, apa sih bahasa yang bagus ya, maksudnya orang Jepang yang nulis gitu ya, kalian terjemahkan dulu dengan usaha kalian sendiri ya. Nanti setelah itu kalian baru boleh lihat hasil naskah dalam bahasa Jepangnya, lalu kalian bandingkan, oh bagian mana nih bagian yang saya lewatkan ya, bagian mana yang belum saya terjemahkan, bagian mana yang terlalu banyak saya terjemahkan misalnya. Nah nanti bagian yang berbeda ya, saya minta kalian untuk mewarnainya jadi warna merah gitu. Jadi nanti di akhirnya itu kelihatan bagian mana yang bagian mana yang banyak diperbaikinya gitu. Kira-kira bisa ketangkap nggak? Bisa ya. Oke. Ya, penjelasan mengenai tugasnya itu aja sih. Jadi nanti saya munculkan di Google Classroom instruksi lengkapnya ya. Nanti silakan kalian punya waktu sampai hari Minggu ya, silakan coba dulu. Dan saya bukan mau jadi karena kalian udah bisa lihat hasilnya ya, jadi yang saya harapkan tuh ya gimana kalian hasil kalian tuh prosesnya seperti apa nerjemahinnya, terus kira-kira hasil kalian dan hasil tulisan orang Jepang itu perbedaannya seperti apa. Saya berharap kalian bisa melihat itu gitu. Saya juga pengen ngelihat seperti apa. Jadi bukan masalah akurasinya sejauh mana, bukan ya. Mohon jangan fokus ke situ, tapi kita fokus belajar bagian mana nih yang kita belum sadari gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Kira-kira. Oke, ya, baik. Oke. Kalau paham ya, terima kasih. Itu saja sih hari ini yang mau saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Mungkin Kak Sensei. Ya, silakan. Kan ada kalimat yang buat kita pembelajar bahasa Jepang ya, ada kayak tadi ada tulisan gejala umum, gejala tidak umum. Itu Sensei bakalan ngasih prediksi kalimat yang misalkan kita nggak tahu nih, Sensei kasih tunjuk. Kayak misalkan tadi gejala umum, Sensei ngasih arti apa bahasa Jepangnya sih. Biasanya kalau dari Sensei siapa ya? Lupa. Jadi ada yang susah-susahnya dikasih tahu gitu ya? Iya Sensei ya. Itu bakalan Sensei kasih nggak? Itu nggak ada. Ya, coba usaha dulu sendiri ya. Jadi bukan hasilnya ya yang diutamakan, tapi nanti kita bisa melihat bagian mana yang belum kita kuasai gitu loh, bagian mana yang kita lewatkan. Nah, saya pengen melihat hal itu gitu. Jadi nanti silakan kalian pakai, saya harap sih nggak pakai Google Translate ya. Karena
kalau begitu, kalau kalian menerjemahkan pakai Google Translate ya, kalau mau pakai kamus yang biasa silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau Google Translate itu ya nanti kalian nggak terbiasa berpikir ya mengenai susunan kata dan segala macamnya, jadi nanti nggak terasah kemampuan menerjemahkannya gitu. Dan ini pun saya nggak mengutamakan hasilnya, nanti hasilnya juga kita diskusikan dan hasilnya udah ada sebenarnya kan, jadi nggak perlu mengkhawatirkan itu sih. Oke, ada lagi? Tinggal dikit lagi nih zoomnya. Oke. Baik, kalau tidak ada itu saja untuk hari ini ya. Nanti saya munculkan tugasnya di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama des mata. Terima kasih, sama-sama. Pas. Pas.